keluarga Si. Jadi ini adalah keluarga kaya nomor 1 di ibu kota. Kelihatannya tidak seberapa. Bagaimana, bukankah itu sangat luar biasa? Tidak apa-apa. Lumayan. Bagaimana bisa hanya lumayan? Keluarga kaya nomor 1 di ibu kota, tingkat kekayaan ini jauh melampaui imajinasi kita. Aura kemewahan itu sudah ada, jauh melebihi imajinasi. Biar saya lihat dulu. Sisinya pewaris keluarga Si. Jing Yuan, apakah itu kamu? Kau juga datang ke dunia ini? Kakak? Kakak ada apa? Tidak ada, saya hanya berpikir, dia terlihat familiar. Ayo pergi. Kenapa dia terlihat familiar? Kak. Itu Sisi Nian. Calon pewaris keluarga Si. Kalian berdua belum pernah bertemu sebelumnya. Siapa dia? Dia adalah yatim piatu dari anak tertua keluarga Red. Aku dengar beberapa hari yang lalu. Dia baru saja menyebabkan sensasi besar di tempat keluarga Red. Gu Mingsun teman baik Sisi Nian. Sebuah lukisan bunga lotus mampu menarik kupu-kupu. Sepertinya yang dipersembahkan kepada nenekmu hari ini. Ayo pergi. Semua orang menunggumu di bar. Aku tidak akan pergi. Aku ingin melihat lukisan ini sendiri. Betapa luar biasanya. Sampai bisa menarik lebah dan kupu-kupu. Cukup mampu menarik lebah dan kupu-kupu. Persembahan ulang tahun tiba. Nyonya tua si nenek dari Sisi Nian. Keluarga Song dari Nanchen mempersembahkan kepada Nyonya tua Si ukiran master dari S. Jok Tianshan. 1 patung gial. Sepasang gelang jade. 6 set perhiasan. Semoga Nyonya tua awet muda seperti pinus dan cemara. Dan berkar, serta umur panjang yang tak ada habisnya. Keluarga Lu dari Haichen mempersembahkan kepada Nyonya tua 10 villa tepi laut. 5 peti emas. Merayakan umur panjang Nyonya tua seperti bango 1000 tahun. Dan berkah memenuhi alam semesta. Itu sangat bijaksana sungguh. Benar-benar layak untuk keluarga Si. Hadiah yang diterima sudah cukup bagi orang biasa untuk menjalani beberapa kehidupan. Betul sekali. Keluarga paling berpengaruh di ibu kota. Benar-benar memiliki aura yang luar biasa. Nian Er. Bukankah kamu sudah pergi? Ini adalah perayaan ulang tahun nenek. Jika cucu Anda tidak hadir, bukankah itu akan membuat orang luar tertawa? Dasar berandal. Kamu masih punya hati nurani. Cucu Anda selalu berbakti. Ya. Anak ini memiliki pembawaan yang luar biasa. Terpelajar dan bijaksana. Nona muda dari keluarga mana dia ini? Ini adalah nona muda dari keluarga Ren. Keluarga Ren. The film was Anak kemarilah. translated and narrated by M Media. Nyonya tua sayaran Weiwei. Saya dari keluarga Ren. Kalau begitu kamu pasti kata perempuannya. Kemarilah, nak. Aku dengar beberapa hari yang lalu. Sebuah lukisan bunga lotus dari keluarga Ren benar-benar menarik kupu-kupu untuk mengumpulkan nektar. Apakah ini benar? Menjawab Nyonya tua, ya benar. Lembut dan sopan. Tenang dan berbudi luhur. Dia anak yang baik. Kamu memang memiliki penilaian yang baik. Apakah kamu membawa lukisan itu? Nyonya tua ini, adapun hadiah ucapan selamat, bahkan tidak meliriknya. Namun dia begitu tertarik pada lukisan dari keluarga Ren itu. Aneh sekali. Bagaimana bisa dia tertarik pada lukisan itu? Lihat cara Nyonya tua memandangnya. Dia jelas-jelas memilih cucu menantu. Keluarga kecil seperti keluarga Ren benar-benar bisa menikah dengan keluarga Si. Seolah-olah leluhur mereka sangat memberkati mereka. Seseorang yang tidak punya orang tua, orang tak berguna yang tidak tahu apa-apa, ingin mendapatkan penghargaan dari Nyonya besar Si.
Jangan harap. Nyonya besar lukisannya sudah dibawa kepada Anda. Ini persis hadiah ulang tahun yang kakak saya ingin berikan kepada Anda. Keduanya adalah anak-anak dari keluarga Ren. Tetapi yang ini terlihat jauh lebih rendah. Kalau begitu bawalah ke sini. Ya. Buka. Ini. Lukisan ini mungkinkah semacam mahakarya yang menggemparkan dunia? Itu mengejutkan baik Nyonya tua maupun Tuan Muda Si. Untuk memiliki pencapaian seperti itu di usia yang begitu muda. Apa yang akan dia capai di masa depan? Seseorang yang disukai oleh Nyonya si tua, bahkan tidak perlu menunggu masa depan. Dia akan segera meroket menuju kesuksesan. Ini adalah dari keluarga Ren. Hadiah ucapan selamat kepada wanita tua ini. Ini, lukisan itu rusak seperti ini. Dan mereka masih berani membawanya ke perjamuan ulang tahun Nyonya tua Si. Bukankah mereka takut ini akan membawa nasib buruk pada Nyonya tua? Bagaimana ini bisa terjadi? Jelas-jelas tidak seperti ini baru 2 hari yang lalu. Lukisan itu basah. Basah. Nyonya besar, lukisan ini memang baik-baik saja beberapa hari yang lalu. Saya tidak tahu bagaimana tiba-tiba berubah menjadi keadaan seperti ini. Mungkin kakak demi menarik kupu-kupu, menambahkan sesuatu yang seharusnya tidak ditambahkan ke lukisan itu, tapi dia malah bertindak terlalu jauh. Nyonya besar, kakak pasti tidak melakukannya dengan sengaja. Nyonya besar, mohon maafkan kakak. Saya ingin Anda benar-benar dipermalukan di depan semua orang. Mari kita lihat bagaimana Anda masih bisa pamer. Ini semua salah dia. Dia mencoba mencuri perhatian di pesta ulang tahun Nyonya tua dan inilah akibatnya. Yu Chen, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu tentang kakakmu Yingying? Di depan orang luar, bagaimanapun juga dia tetap saudara kita. Orang yang tidak berguna. Dan dia ingin menjadi kakakku. Apakah kamu pikir kakak ingin merawatnya? Kakak sudah muak dengannya sejak lama. Jika bukan, karena orang-orang tertentu yang gigir tanpa malu, dia pasti sudah diusir sejak lama. Dia adalah jalan kecil. Tepat sekali, betul sekali. Tepat sekali, benar. Kakak jangan dengarkan Yu Chen. Kakek tidak bermaksud begitu. Kata-kata yang baru saja tahu, ucapkan. Ucapkan lagi. The Aku film akan was mengatakannya translated 100 kali tetap and sama, narrated kamu by M Media. adalah jalan kecil. Yu Chen. Kakak, beraninya kamu memukul Yu Chen. Ini adalah perjamuan ulang tahun Nyonya besar Si. Beraninya kamu membuat masalah di depan umum. Beraninya kamu memukulku. Kakak tertua itu seperti ibu, aku. Kau berbicara tidak sopan tentang kakak tertuamu di depan umum. Saya memukulmu adalah hal yang masuk akal dan dibenarkan. Kapan lagi saya harus memilih untuk melakukannya? Sungguh berani. Nyonya tua adik-adik saya tidak tahu apa-apa. Saya minta maaf karena membuat Anda menyaksikan tontonan barusan. Mengenai masalah hadiah ulang tahun, saya masih berharap Nyonya tua akan mengabulkan saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya dengan perbuatan berjasa. Saya bersedia melukis sebuah gambar di sini dan sekarang untuk dijadikan hadiah ulang tahun Nyonya tua. Nian Air, apa pendapatmu? Saya tidak keberatan. Bagus. Aku akan memberimu satu kesempatan ini. Jika kamu gagal melukisnya dengan baik, aku wanita tua ini pasti tidak akan membiarkanmu lolos dengan mudah. Jika Nyonya tua tidak puas, junior ini bersedia menerima hukuman. Bagus. Aku ingin tahu, apa yang ingin kamu lukis? Saya dengar Nyonya tua lahir di tahun naga. Bagaimana kalau melukis naga sebagai hadiah untuk Anda? Itu boleh.
melukis hadiah ulang tahun di tempat. Kupikir dia punya keterampilan hebat. Jadi dia hanya melukis Nage. Sepertinya, itu sama sekali tidak istimewa. Biasa saja, sangat biasa. Anakku yang belum belajar melukis saja menggambar lebih baik dari ini. Dan mereka menyebut diri mereka keluarga seniman terkenal. Ini benar-benar konyol. Kakak, kamu bahkan tidak tahu cara melukis. Berhentilah mempermalukan keluarga Ren lebih jauh. Cepat dan minta maaf kepada nyonya besar sih. Sudah kubilang lukisannya yang sebelumnya telah dicurangi dan dia masih tidak mau mengakuinya. Mengapa dia ingin pamer di depan semua orang sekarang? Apakah kamu tidak takut melibatkan keluarga Ren? Ya ampun, berisik sekali. Apa, bukankah kamu sudah cukup terluka karena pukulan tadi? Kamu. Naga ini. Kenapa naga ini tidak punya mata? Melukis naga tanpa memberi titik pada mata. Ini jelas mengutuk nyonya tua. Sudah cukup buruk naganya biasa saja. Tapi dia bahkan tidak melukis matanya. Keluarga Ren jelas tidak menghormati nyonya tua. Carl, Saya masih berpikir tentang bagaimana cara menekannya. Saya tidak menyangka. Saya bahkan tidak perlu mengangkat jari. inikah anak yang dibesarkan oleh keluarga Ren? Keterampilan artistik yang biasa saja. Dan selain itu arogan dan kasar. Orang-orang seperti ini seharusnya tidak muncul di perjamuan ulang tahun nyonya tua sih. Tepat sekali, betul sekali. Tepat sekali, benar. Menitikan mata naga. Ini adalah tradisi. Naga memiliki energi spiritual. Jika pemilik lukisan tidak dapat mengendalikannya, itu hanya akan mengundang bencana. Kurang ajar, kamu jelas meremehkan nyonya tua. Benar, nyonya tua menikmati kekayaan dan kemuliaan seumur hidupnya. Dia adalah orang bangsawan sejak lahir. Apa yang mungkin tidak bisa dia kendalikan? Kamu jelas menyiratkan bahwa nyonya tua tidak layak dengan posisinya. Ren Yingning, kemampuanmu kurang. Mempermalukan diri sendiri adalah satu hal. Tetapi kamu berani secara terbuka tidak menghormati nyonya besar. Kamu punya keberanian yang luar biasa. Nyonya tua, aku mengusulkan kita mengusirnya. Benar. Benar, Usir dia. usir dia, Usir dia, usir dia. usir dia, usir dia. Nyonya tua, bagaimana menurut Anda? Kalau begitu lukiskan mereka. Lukis matanya. Itu hanya naga biasa. Tidak ada yang layak dilihat. The film was translated and narrated by M Media. Naga. Naga itu telah hidup. Seekor naga telah hidup. Astaga, ini. Naganya hidup. Ini terlalu mengejutkan. Naga emas yang membubung ke langit adalah pertanda baik, mewakili keberuntungan dan kemujuran. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Nyonya Tua. Untuk pertanda baik seperti itu muncul, Nyonya Tua pasti akan berumur panjang. Keluarga Si juga pasti akan mencapai ketinggian baru. Itu sudah pasti. Siapa tadi yang bilang? Itu tidak sebagus putra Anda. Aku. Buta terhadap Gunung Tai. Siapa yang bisa membayangkan gadis semuda itu akan benar-benar memiliki keterampilan seperti itu? Saya pikir menarik kupu-kupu adalah batas kemampuannya. Saya tidak menyangka dia bahkan bisa menghidupkan benda-benda di dalam lukisan. Dia bersembunyi begitu dalam. Dia menipu kita semua. Bagus. Ini benar-benar sebuah karya ciptaan. Ini adalah apa yang aku terima hari ini. Hadiah ulang tahun yang paling berharga. Nah, namamu Yinin kan? Ya, Kalau kamu ada waktu, sering-seringlah mengunjungi rumah ini. Keluarga kami juga telah mengumpulkan beberapa harta karun. Ketika saatnya tiba, kamu bisa membantuku melihatnya dengan baik. mengerti Nyonya Tua. Saya tadinya berniat hari ini untuk benar-benar mempermalukannya. Tetapi tanpa diduga,
Dia mendapatkan ketenaran besar lagi. Kak, ini tidak bisa terus berlanjut. Aku akan mencari seseorang untuk melumpuhkan tangannya, agar dia tidak pernah bisa menonjol lagi. Jangan ceritakan hal-hal ini padaku. Saya tidak tahu apa-apa. Mengerti? Kak, ada apa? Tidak ada yang salah. Terima kasih untuk yang tadi. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Oh benar. Kita belum bertukar informasi kontak tadi. Nenek meminta saya untuk menambahkan Anda di WeChat, agar nyaman menjemput Anda nanti. Saya akan memindai milik Anda. Diterima. Kalau begitu itu saja untuk saat ini. Tuan Muda Si tidak pernah mendekati wanita dengan mudah, tapi dia secara proaktif meminta informasi kontakmu. Kak, dia telah jatuh cinta padamu. Kamu akan menjadi Nyonya Muda Si di masa depan. Jika dia adalah Jing Yuan, hanya berdasarkan lukisan menitikan mata naga ini, dia pasti sudah mengenali saya. Sepertinya, mereka bukan orang yang sama. Selidiki. Siapa yang menggunakan metode tercela seperti itu? Oke. Betapa beraninya. Berani-beraninya merusak hadiah ulang tahun. Dasar anak kurang ajar. Apakah kamu berniat untuk menghancurkan seluruh keluarga Rin? Kakak kami tidak. Itu bukan kami. Kami dijebak. Apakah kau melakukannya atau tidak? Sekali lihat akan ketahuan. Kamu. Kakek, situasinya tidak seperti ini. Saya mencoba menasihati Yu Chen, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Kak, kamu yang menyuruhku. Yu Chen, cepat minta maaf kepada kakakmu dan kakek. Mohon ampunan mereka. Bagaimanapun juga kamu yang salah duluan. Aku tidak akan meminta maaf. The film Aku was tidak salah. translated and narrated by M Media. Kakek. Karena Yu Chen menolak untuk meminta maaf, maka saya akan meminta maaf kepada Anda atas namanya. Kakek saya salah. Ini semua karena saya tidak mengawasi Yu Chen dengan benar. Kakek, Benarlah, sudah cukup dia bertindak tanpa pertimbangan. Tetapi kamu juga begitu tidak berperasaan. Kamu jelas tahu bahwa hadiah ulang tahun itu sudah rusak. Namun kamu masih ingin membawanya ke perjamuan ulang tahun Nyonya Tuasi. Kamu sangat menitertawakanku. Ayah. Wei Wei dan Yu Chen hanya bingung sesaat. Tolong jangan marah lagi. Lihat, bukankah ternyata tidak ada kesalahan besar yang dibuat? Masalahnya diselesaikan dengan memuaskan. benar. Jika bukan karena kami hari ini, kakak mungkin tidak akan bisa di acara keluarga Si untuk mendapatkan ketenaran seperti itu atau mendapatkan penghargaan dari Nyonya Besar Si. Kalau begitu, saya bahkan harus berterima kasih padamu. Bukankah begitu? Ingin. Meskipun itu semua adalah kesalahan mereka. Namun, secara kebetulan yang aneh, mereka berhasil menyelamatkan muka keluarga Rin. Mereka sudah mengakui kesalahan mereka. Jadi lupakan saja. Ya, adik laki-laki dan perempuan saya masih muda. Membuat kesalahan tidak terhindarkan. Hanya saja kakak merasa terganggu dan mengkhawatirkan diri Anda sendiri. Ingin. Penampilanmu kali ini sangat bagus. Sangat bagus memang. Tidak hanya kamu menyelamatkan situasi, tetapi kamu juga mendapatkan dukungan yang besar dari Nyonya Tuasi. Kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk mempererat jarak ini dan menjaga hubungan ini dengan baik. Ya, Tidak mampu meraih kesuksesan, tetapi lebih dari mampu melakukan kegagalan. kakek. Lusa ada acara amal. Saya dengar di pelelangan akan ada lukisan yang dilukis oleh seniman robot AI. Ratu Inggris. Waktu yang tepat, kita bisa mengajak kakak untuk ikut bersenang-senang. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu satu kesempatan untuk menebus diri kalian melalui jasa. Belajarlah dengan benar dari adikmu. Terima kasih kakek. Kalian semua tidak mampu sukses, tetapi mampu menghancurkan.
Beraninya kamu membuatku kehilangan muka di perjamuan ulang tahun Nyonya Besar sih. Aku akan membuatmu benar-benar kehilangan muka di acara amal. Lalang ini memiliki total 2 lot. Mereka masing-masing adalah karya seniman robot Al. Potret pahlawan wanita dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Dan lukisan abstrak oleh seorang anak 12 tahun, anak jenius dari ibu kota. Apa ini? Koretan hantu macam apa ini? Tepat sekali. Keponakanku yang berumur 3 tahun menggambar lebih baik dari ini. Ini adalah gala amal, bukan taman kanak-kanak. Mengapa mereka menjual sampah semacam ini? Lupakan saja hal-hal abstrak itu, kalau begitu. Karya seni AI ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Bagaimana lukisan ini? Sekarang bisa membuat lukisan seperti ini. Lukisan ini baik dilihat dari komposisinya maupun tekniknya. Setiap detailnya sempurna. Bahkan ekspresi mikro di wajahnya cukup jelas. Ini benar-benar mahakarya yang langka dan luar biasa. Berhenti membuang-buang waktu semuanya. Cepat mulai lelangnya. Lelang potret ratu dulu. Tepat sekali. Keluarkan potret A itu. Anda membuang-buang waktu semua orang. Benar. Baiklah. Kita akan mulai lalang. Dimulai dengan potret ratu ini. Lukisan ini adalah puncak dari teknologi. Diintegrasikan dengan keahlian modern. Sebuah mahakarya pencapaian. Harga awal kami adalah 50 juta. 50 juta sebanyak itu. Apakah sebanyak itu? Sebanyak itukah? Gelombang pertama potret AI, track ini, membuatnya bernilai 50 juta. Saya dengar, raksasa teknologi menaruh perhatian besar pada lukisan ini. Jika kita bisa menempelkan diri pada lukisan ini, dan terhubung dengan orang penting itu, maka kita akan makmur. Nona Ren, apa pendapat Anda tentang lukisan ini? Itu tidak berjiwa. Hanya dangkal. Rendingin. Jika kamu tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Kamu orang yang tidak berguna. Kamu mengerti lukisan. Kak, ini adalah karya yang menjadi perhatian dunia teknologi dan dunia seni. Kedua tokoh besar itu memperhatikannya. Jika kamu tidak mengerti lukisan, jangan bicara sembarangan. Tuan muda si pasti memberitahumu. Kakakku sama sekali tidak mengerti. Apakah pemahaman itu penting? Saya akan mendengarkan Anda. Saya menawar 210 juta. 300 juta. 300 juta. Sepertinya Tuan Muda Si bertekad untuk mendapatkan lukisan ini. Bagaimana keluarga Shu bisa bersaing dengan keluarga Si? Kak Xiang, naikkan tawaran lagi. Terus naikkan. Bahkan jika kita tidak bisa memenangkan lukisan ini, kita tidak boleh kehilangan muka. Bagaimanapun tidak peduli berapapun kita menawar, dia akan mengikutikan. Mengapa kita tidak menambahkan sedikit lagi? 500 juta. 500 juta. Astaga. Saya dengar total. Kekayaan bersih keluarga Shou hanya 500 juta. Benar. 500 juta sekali. 500 juta 2 kali. Dia tidak akan berhenti mengikutikan. 500 juta 3 kali. Selamat kepada Tuan Muda Shou karena telah mendapatkan mahakarya ini. Mengapa dia tidak menaikkan tawaran? Mengapa? Dasar bodoh. Anak yang boros. Tepat sekali. Ini benar-benar bodoh. Pintar ini benar-benar bodoh. Bukankah ini kecemerlangan murni? Kalian semua diam. Diam. Selanjutnya adalah barang lalang kedua kami. Seorang anak 12 tahun dari ibu kota. Seorang pemuda jenius. Gambar anak ayam mematuk beras karya Shokai. Mengapa lukisan ini bahkan dilelang? Buang saja ke tempat sampah. Gala amal ini semakin menjadi murahan. Karya siswa sekolah dasar ini benar-benar bisa dilelang. Anda membuang-buang waktu semua orang. Turunkan. 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 Nona Ren, bagaimana menurut Anda? Beli itu. Mengerti. Kak, aku tidak salah dengarkan. Kamu ingin menghabiskan 200.000 untuk membeli lukisan ini.
Bahkan jika keluarga si kaya, itu tidak jatuh dari langit kan? Menghabiskan 200.000 untuk lukisan ini, lebih baik daripada membuangnya ke air. Setidaknya kamu akan mendengar cipratan. Kak, untuk lukisan ini, bahkan 1.000 pun terlalu banyak. Apakah Tuan Muda si menyinggungmu, sehingga kamu menipunya seperti, Kak, apakah kita benar-benar akan menawar lukisan ini? Jangan khawatir, 1 juta. Saya akan mengambilnya. Tuan Muda si benar-benar memperlakukan uang seperti kotoran. Bahkan membeli lukisan semacam ini, reputasi seumur hidup keluarga si akan hancur. The film was translated and Tidak narrated buruk. by M Media. Sedikit menarik. Beberapa orang, mereka hanya beruntung melukis beberapa gambar itu saja. Mereka benar-benar tidak tahu diri sekarang. Berpikir mereka adalah seniman yang benar-benar hebat. Rendingin. Jangan kira sekadar komentar santaimu tidak berarti apa-apa. Kamu bisa melipat gandakan nilai sampah semacam ini. Sampah. Itu akan selalu hanya sampah. Tidak peduli bagaimana Anda mengemasnya, menggembar-gemborkannya. Itu tetap hanya sampah. Sapuan kuasnya kuat dan bebas, memiliki bentuk dan semangat. Itu adalah lukisan yang bagus. Jika saya ingat dengan benar, lukisan ini bernilai setidaknya 200 juta. Apel. 200 juta. Kamu pasti masih bermimpi belum bangun ya? Jika lukisan ini bernilai 200 juta, akan kupelintir kepalaku sendiri dan membiarkan. Apakah Anda yakin tentang itu? Itu terlalu tua. Dan ada terlalu banyak barang palsu di pasaran. Kita harus mengujinya dengan air untuk mengetahuinya. Kakak, aku selalu berpikir kamu tidak mengerti lukisan. Tapi aku tidak pernah menyangka, kamu bahkan tidak mengerti akal sehat dasar. Siapa di sini yang tidak tahu bahwa lukisan tidak bisa diuji dengan air? Benar kakak. Biasanya kamu bersikap seenaknya terhadap kami itu satu hal, tetapi membuat permintaan semacam ini. Bukankah itu hanya mencoba mempersulit Tuan Muda si? Apakah Anda ingin mencoba? Seseorang. Bawakan air. Lukisan itu milik saya. Jika pengujian merusaknya, saya akan bertanggung jawab. Ini sebenarnya lukisan di dalam lukisan. Di bawah lukisan anak ayam mematuk beras ini, ada lukisan lain. Ini memang lukisan di dalam lukisan. Sayang sekali bahwa itu bukan harta karun dunia yang langka. Di balik lukisan itu, masih ada lukisan dari anak ayam mematuk beras yang konyol. Tepat sekali, bukankah itu masih hal yang sama? Beberapa orang hanya bisa merayakan terlalu dini. Tuan Muda si masih memiliki wawasan yang tajam. 1 juta yang Anda habiskan itu benar-benar sepadan. Jika saya jadi Anda, saya akan melihat dengan jelas sebelum berbicara. Ini, Apa ini? pertapa dengan niat santai. Pertapa gubuk jerami. Ini dari 1000 tahun yang lalu. Kaisar dinasti Shang. Gelar Kaisar Jing Yuan yang diproklamirkan sendiri. Gelar elegan. Jadi kenapa? Ren Yuchen, sayang sekali kamu adalah keturunan langsung dari keluarga Ren. Namun kamu bahkan tidak tahu bahwa kita memiliki leluhur yang memiliki hubungan sangat baik dengan Kaisar Jing Yuan. Apa artinya itu? Tercatat jelas dalam silsilah keluarga. Kak, dalam silsilah keluarga kita, apakah ini benar-benar tercatat? Kak, katakan sesuatu. Jing. Yuan. Yu. Pena. Kuas kekaisaran Kaisar Jing Yuan. Itu pasti bernilai banyak. Kuas kekaisaran Kaisar Jing Yuan. Hanya ada 2 buah di seluruh dunia. Dan setiap kali dilelang, harga transaksinya lebih dari 1 miliar. Jika ini asli, maka itu bernilai beberapa ratus juta. Beberapa ratus juta. Kak, kita membelinya hanya dengan 1 juta. Kita dapat jackpot. Apa katamu? Tunggu sebentar,
hanya berdasarkan 2 segel. Dan kamu mengatakan ini ditulis oleh Kaisar Jing Yuan sendiri. Tidak, itu terlalu gegabah. Bagaimana jika segel lukisan ini semuanya palsu? Tepat sekali. Dari zaman dahulu hingga sekarang, adakah sedikit lukisan imitasi? Pelukis kelas dunia, semua menyalin karya yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Apakah hanya lukisan ini yang tidak akan disalin? Itu masuk akal. Kalau tidak, mengapa tawaran awalnya hanya 200 nol? Jika itu asli, tawaran awalnya setidaknya 10 juta. Benar, apakah kalian melupakan sesuatu? Ini adalah lukisan di dalam lukisan. Tawaran awal dihitung berdasarkan lukisan permukaan. Itu masih tidak berarti lukisan di dalamnya asli. Apakah kalian sudah gila? Siapa yang akan menggunakan teknik lukisan di dalam lukisan hanya untuk menyembunyikan lukisan palsu? Tidak perlu bicara lebih banyak kepada mereka, karena kita sudah mendapatkan lukisan itu. Misi kita selesai. Ayo pergi. Ini adalah ahli lukisan tradisional Tiongkok, Wakil Presiden Asosiasi Seni, Tuan He. Benar sekali. Kudengar banyak sekali mahakarya telah melewati tangannya. Tuan Hei Wakil Ketua Asosiasi Seni Rupa. Dan dia tidak pernah salah menilai satu pun. Sesepuh He, apa yang membawamu ke sini? Anda datang di saat yang tepat. Saya baru saja menawar sebuah lukisan. Potret ratu dari Kekaisaran Matahari tak pernah tenggelam AI. Saya ingin meminta Anda untuk melihatnya. Sebuah produk mesin tanpa nilai artistik. Lukisan inferior semacam ini tidak layak mendapatkan perhatian saya. Tapi ini dibeli seharga 500 juta. Bukankah itu berarti Tuan Muda Sean kehilangan banyak uang? Saya bertanya kepada Anda, lukisan anak ayam mematuk beras itu, siapa yang membelinya? Anak ayam mematuk beras. Segel ini. Benar sekali. Ini adalah karya asli dari Pertapa Gubuk Jerami. Ini persis yang saya cari. Apel. Ini asli. Sesepuh He sendiri yang mengatakannya. Bagaimana mungkin palsu? Dibeli seharga 1 juta. Sebuah lukisan antik bernilai 200 juta. Ini terlalu berharga. 200 juta. Karya asli dari Pertapa Gubuk Jerami. Tak ternilai harganya di pasar. Anda bahkan mungkin tidak bisa membelinya seharga 1 miliar. Apel. Bukankah Tuan Muda Si mendapat untung besar? Siapa gadis muda ini? Sangat terampil. Segera melihat misteri mendalam di dalam lukisan ini. Siapa tadi yang mengatakan lukisan ini bahkan tidak bernilai 1000 yuan? Dan siapa lagi yang bilang, jika Tuan Muda Si mendengarkan adikku, kekayaan keluarga Tuan Muda Si pada akhirnya akan dihambur-hamburkan? Ini, siapa yang bisa membayangkan bahwa lukisan oleh seorang anak kecil menyimpan rahasia besar di dalamnya? Menilai nilai lukisan ini semata-mata berdasarkan usia pelukis, hanya menunjukkan betapa dangkalnya pengetahuanmu dan betapa bodohnya dirimu. Ibu saya pernah berkata bahwa ketika leluhur keluarga He akan menghadapi eksekusi, itu adalah leluhur tua dari keluarga Red yang menggunakan lukisan ini untuk menyelamatkan nyawa seluruh klan. Jika kita bertemu seseorang yang mengenali lukisan ini, mereka adalah seorang dermawan yang mulia. Nona Red, bagaimana Anda bisa melihat rahasia lukisan ini? Pertapa Balai Rumput ini dan saya adalah kenalan lama. Kenalan lama. Kalau begitu, Sesepuh He, apakah Anda mungkin membuat kesalahan? Mungkin. Lukisan saya itu juga merupakan lukisan di dalam lukisan. Di mana itu tersembunyi? Sebuah lukisan di dalam lukisan. Mengapa lukisan ini seperti ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kamu merobeknya? Saya hanya mengatakan, itu mungkin tidak berharga nanti. Tapi saya tidak mengatakan sekarang. Saat ini barang ini masih memiliki nilai. Saya dengar baru-baru ini, modal liquid keluarga Zhou sedang ketat. 500 juta yuan. Itu jelas bukan jumlah yang The kecil. film was translated and narrated by M Media. Kak Xiang,
Kak Xiang kamu. Ini semua salahmu. Dan kalian semua. Kalian membuat saya menghabiskan 500 juta yuan untuk menawar barang rongsokan ini. Saya ingin membatalkan pertunangan. Saya ingin membatalkannya. Dan kamu tidak memiliki kemampuan, tetapi kamu cukup terampil dalam menghasut orang lain. Setiap hari kamu terus-menerus memanggil orang lain orang tidak berguna. Saya pikir kamu adalah orang yang tidak berguna. Beraninya kau memanggilku orang tidak berguna. Jika hari ini, aku tidak menghajarmu sampai mati. Aku sudah terlalu lama mentolerirmu. Berhenti berkelahi. Hai semuanya berhenti. Sungguh tontonan yang bagus tentang anjing menggigit anjing. Ayo pergi. Hati-hati. Nona Ren tidak pernah menyukai lukisan sejak Anda masih kecil. Apa yang Anda pelajari di perguruan tinggi juga bukan jurusan yang berhubungan dengan seni. Mengapa Anda tiba-tiba menjadi begitu terampil? Anda menyelidiki saya. Tidak, hanya saja saya terus mendengar adik-adik Anda berkata demikian. Jadi begitu rupanya. Mengapa ada lilin di atas meja ini? Bukankah kita punya lampu? Mungkin staf membuat kesalahan. Lalu kelopak bunga ini juga kesalahan dari staf. Mungkin. Anak itu Mingsun. Ini buruk macan apa yang dia dapatkan. The film was translated and narrated by M. Terima kasih Media. Nona Ren, karena telah membantu saya menemukan penawaran yang sangat besar hari ini. Ini adalah hadiah untuk Anda. Buka dan lihatlah. Saya tahu orang-orang di bidang lukisan seperti Anda pasti akan menganggap barang-barang kecil ini berguna. Ren Yingye. Ini adalah batu tintaku. Terima kasih Tuan Si. Kalau begitu saya akan menerimanya tanpa kerendahan hati yang palsu. Nona Ren. Selamat ulang tahun. Jadi hari ini adalah hari ulang tahunku. Apakah restoran Anda merayakan ulang tahun setiap pelanggan seperti ini? Bukan Nona Ren. Ini disiapkan khusus untuk Anda. Oleh pacar Anda Tuan Si. Sudah cukup. Urusan Anda selesai di sini. Anda boleh pergi sekarang. Tuan Si. Apakah Anda mencoba mendekati saya? Saya telah ketahuan. Kalau begitu, apakah Nona Ren setuju? Tuan Si. Kita bukan orang-orang dari dunia yang sama. Kita tidak cocok. Tidak. Jika Anda tidak mencoba, bagaimana Anda akan tahu apakah kita cocok? Tuan Si. Saya sudah menjelaskan diri saya dengan sangat jelas. Baiklah. Mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini. Apakah Anda masih ingat orang yang menabrak Anda dengan sepeda motor di perjamuan ulang tahun nenek? Kami telah menemukan mereka. Saya khawatir dalang sebenarnya di balik ini adalah orang lain sepenuhnya. Kak,
Kamu pulang sangat terlambat. Mungkinkah kamu melakukan sesuatu yang memalukan di luar sana? Kamu harus mengerti, mengingat kedudukan sosial keluarga kita. Kita bahkan tidak layak membawakan sepatu untuk keluarga si tuan muda si saat ini hanya merasakan sedikit hal baru terhadapmu itu saja. Begitu dia bosan bermain, dia secara alami akan menendangmu. Kamu Apa yang terjadi? Putriku tersayang. Kakek, aku baru saja melihat bahwa kakakku pulang terlalu larut. Jadi aku dengan ramah ingin mengingatkannya untuk menjaga keselamatannya. Aku tidak menyangka dia memukulku. Kurang ajar. Kakakmu memiliki niat baik. Jika kamu tidak menghargainya baiklah. Tetapi beraninya kamu memukul seseorang. Kamu, Kakek, adik pasti tidak akan memukul seseorang tanpa alasan. Pasti Wei Wei yang melakukan sesuatu yang benar-benar keterlaluan. Mengatakan sesuatu yang benar-benar tidak menyenangkan. Kalau tidak, adikku tidak akan memukulnya. Jinjin, aku tahu kalian berdua dekat. Tetapi kamu tidak boleh mencampur adukan yang benar dan yang salah kan? Jelas dia yang pertama kali mengandalkan fakta bahwa dia berhubungan dengan Tuan Muda Si. Dan itulah mengapa dia meremehkan Wei Wei. apakah itu benar? Lalu, mengapa Anda tidak menjelaskan? Siapa ini? Ini? Kita sedang berbicara tentang kamu memukul seseorang. Mengapa kamu mengubah topik pembicaraan? Pada hari perjamuan ulang tahun Nyonya Tuasi, saya hampir tertabrak sepeda motor. Apakah Anda berani mengatakan, ini tidak ada hubungannya dengan Anda? Apa? Dia benar-benar melakukan itu. Hanya berdasarkan satu foto. Beraninya kamu memfitnahku. Tidak cukup. Lalu bagaimana kalau saya memanggil pengemudi yang bertanggung jawab untuk menghadapi Anda secara langsung? Ini, aku tidak melakukan ini. Aku menasihati Yu Chen, tapi dia tidak mau mendengarkan. Aku tidak bisa menahannya. Benar. Aku yang melakukannya. Aku hanya tidak tahan dengan caramu pamer. Jadi, aku ingin mengekang semangatmu. Mengekang semangatku. Saya pikir Anda ingin membunuh saya, bukan? Tidak yakin. Kalau begitu aku akan terus memukulmu sampai kau yakin. Beraninya kamu memukulku. Memukulmu adalah melepaskanmu dengan ringan. Jika saya menelpon polisi tentang ini, hari ini, saya benar-benar dapat menuntut Anda dengan percobaan pembunuhan. Ayah, kakak, apakah kamu hanya akan melihatnya memukulku dan tidak melakukan apa-apa? Dia benar. Dasar bajingan. Jika masalah ini diselidiki, kamu melakukan penyerangan yang disengaja. Itu minimal 3 tahun. Dan kamu masih berani berteriak keras di sini. Apa kau dengar itu? Adikku sedang berbelas kasihan. Kalau tidak kau akan masuk penjara. Ying, ikut aku sebentar. Kamu pikir ini sudah berakhir begitu saja? Bermimpi. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Kamu tunggu saja aku. Siang hari orang-orang dari negara Sakura datang ke rumah. Meminta kami untuk menjual dengan harga kurang dari 20%. Menyediakan mereka dengan kertas syul dan pigmen. Dan jumlahnya cukup besar. Kerjasama didasarkan pada kesediaan bersama. Jika orang-orang barbar itu berani mengajukan permintaan yang tidak masuk akal seperti itu, kita cukup menolak. Mengapa repot-repot khawatir? Masalahnya tidak sesederhana itu. 3 hari kemudian, kompetisi melukis internasional akan dimulai. Diperkirakan pihak yang menang adalah negara Sakura. Kita belum berkompetisi. Kita seharusnya tidak membesar-besarkan gengsi musuh. Kamu tidak mengerti. Para kontestan dari negara Sakura kali ini adalah Matsushita dan kedua muridnya. Sejauh yang aku tahu, ketiga orang ini memiliki latar belakang yang signifikan. Mereka tidak hanya terkemuka di negara Sakura, tetapi bahkan secara internasional, mereka dianggap sebagai eksistensi tingkat atas. Menyinggung mereka akan membuat segalanya sangat sulit bagi keluargaan kita.
Ying, aku tahu. Kamu memiliki bakat dalam melukis. Tetapi para kontestan kali ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kamu dilarang berpartisipasi dalam kompetisi. Selanjutnya, mengenai kertas shua dan pigmen, lakukan saja seperti yang mereka katakan. Aku memperkirakan bahwa setelah kompetisi selesai, mereka akan menuntutnya. Kakek Anda tidak membahas ini dengan saya. Anda memerintah saya. Kurang ajar. Apakah seperti ini caramu berbicara kepada yang lebih tua? Tetua, bagi keluarga Ren, memiliki seorang tetua seperti Anda adalah kemalangan keluarga. Sebagai kepala keluarga, Anda menyerah tanpa perlawanan, mengambil kepemilikan cucu perempuan Anda untuk menjilat orang-orang dari negara Sakura. Kamu berani. Ayah, Kakek. Kakek melakukan ini sepenuhnya untuk kebaikan keluarga Ren. Kekuatan Domoto Cherao berada di luar imajinasimu. Meskipun kamu ingin bersaing dengan sengit, kamu harus memikirkan anggota keluarga kita. ayah, apa yang terjadi sekarang? Aku sudah menyetujui persyaratan Domo Totaro. Masalah ini akan berjalan seperti ini. Mengorbankan sedikit kepentingan adalah cara terbaik untuk melestarikan keluarga Ren. Saya tidak setuju. Pendekatan ini tidak akan berhasil jika Anda ingin berkorban. Korbankan kepentingan Anda sendiri. Jangan mengingini warisan ibuku. Kamu. Anak tidak berbakti. Keluarga Ren cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Bagi keluarga Ren, memiliki saya adalah keberuntungan keluarga. Adapun Anda, bagaimana bisa aku memiliki junior sepertimu? The film Junior, was translated Rani, and apa narrated kamu by gila? M. Kamu Media. berani memanggil kakek? Junior kamu. Kakek, lihat, sudah kubilang kakak perempuan adalah momok. Dia tidak akan puas sampai dia menghancurkan seluruh keluarga kita dan menyebabkan kematian kita. Reningin, ini adalah keputusan seluruh keluarga. Kamu tidak berada dalam posisi untuk menolak. Dengarkan baik-baik, tidak hanya saya tidak akan menjual kertas dan pigmen Suan kepada mereka. Saya juga akan berpartisipasi dalam kompetisi melukis internasional 3 hari dari sekarang. Saya ingin melihat seberapa kuat keterampilan melukis orang-orang negara Sakura ini. Sebenarnya, Han Ying, jika kamu berani keluar dari pintu ini, kamu bukan lagi anggota keluarga Ren. Kamu. Ayah. Yingin, pergi. tunggu aku selesai bicara. Aku secara alami akan pergi. Ngomong-ngomong, pertunangan antara kedua keluarga kita seharusnya tidak dipenuhi. Pertunangan. Bukankah kamu mencintai Ren Weiwei? Dulu aku buta dan salah menilai orang. Sebenarnya, cinta sejatiku adalah kamu. Cinta sejati yang bisa ditinggalkan untuk sedikit keuntungan. Jalan. Jangan cari masalah. Aku akan membereskanmu di sini hari ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jika Anda berani, aku akan membuatmu menyesalinya seumur hidupmu. Mengandalkanmu. Menyesal seumur hidupmu. Aku hanya akan membereskanmu di sini hari ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Mencari mati. Apa kau gila? Dia tunanganku. Urusanmu apa? Aku hanya tidak tahan dengan sampah sepertimu. Aku akan melumpuhkanmu hari ini. Tenang. Tenang. Tuan Si. Sisinian. Aku akan menangani ini. Apa yang akan kau lakukan? The film was translated and narrated by M. Media. Sekarang, aku bukan lagi tunanganmu.
Salahku. Beritahu aku jika kamu perlu membayar biaya pengobatan. Ayo pergi. Tentang hari ini. Terima kasih. Bukan apa-apa. Setiap orang bertanggung jawab untuk membersihkan sampah. Jadi Tuan Si, apakah Anda pernah bertarung seperti ini untuk wanita lain? Tidak. Kau yang pertama. Tuan Si. Ying Ying. Apa kau ingin mempertimbangkan kembali? Setelah saya selesai berurusan dengan masalah keluarga, jika Tuan Si masih bersikeras, kita akan bersama. Aku tidak akan menyerah. Apa yang sedang Anda bicarakan? Apa kamu gila? Kamu ingin menjadi kepala keluarga. Dengan gaya keluarga yang tidak pantas, bencana terus terjadi. Kompetisi melukis internasional berdasarkan perilaku kakek. Saya punya alasan yang masuk akal untuk berpikir. Anda harus mengundurkan diri dan memberi jalan kepada seseorang yang lebih mampu. Kau bocah, bagaimana bisa kau sebagai junior berani berbicara kepada kakekmu seperti itu? Dia tidak menghormati orang yang lebih tua, jadi saya tidak perlu menghormatinya. Apakah ada yang salah dengan itu? Kau, Posisi kakek sebagai kepala keluarga diperoleh melalui kemampuannya sendiri. Bukan hakmu untuk mengatakan dia tidak layak. tepat sekali. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa berpartisipasi dalam penilaian. Jika kamu lulus, kami tentu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Penilaian. Penilaian. Ini adalah proses yang diperlukan bagi keluarga Ren kami secara turun-temurun untuk memilih anggota keluarga. Jika kamu ingin menjadi kepala keluarga, kamu harus lulus penilaian. Topik lukisan untuk penilaian. Semuanya ditinggalkan oleh leluhur kita. Apa kamu yakin ingin berpartisipasi? Yu Chen, apa yang kamu bicarakan? Bahkan jika kakak terlalu percaya diri, dia tidak akan cukup bodoh untuk berpartisipasi dalam penilaian dan mempermalukan dirinya sendiri di depan anggota keluarga. Wanita teh hijau, tidak ada yang akan menganggapmu bisu jika kau tidak berbicara. Kamu, kakak, meskipun mereka menjengkelkan, apa yang mereka katakan adalah fakta. Pikirkanlah, Domoto Tero hanya meniru bulu leluhur kita, dan dia sudah begitu kuat. Terlebih lagi ini adalah tantangan melukis yang ditinggalkan oleh leluhur. Tingkat kesulitannya bisa dibayangkan. Mengapa kau tidak memikirkannya lagi? Mengapa kamu mencoba menghalanginya? Biarkan saja dia berpartisipasi. Aku ingin melihat siapa yang akan kehilangan muka nanti. Aku bilang aku ingin menjadi kepala keluarga. Ini adalah pengumuman, bukan negosiasi. Penilaian itu, aku harus berpartisipasi. Dia gila. Dia benar-benar gila. Ying Ying. Bukan karena kakek ingin mengecilkan hatimu. Menjadi kepala keluarga bukanlah permainan anak-anak, kakek. Mari kita berpura-pura Anda tidak mengatakan itu hari ini. Ini bukan lelucon. Sejak aku datang ke dunia ini, aku tidak bisa hanya berdiri dan menonton keluarga Ren hancur oleh para keturunan ini yang berkarakter buruk. Keluarga Ren harus merebut kembali kejayaan 1000 tahun lalu. Kakek. Ayah, penilaian internal keluarga bukanlah sesuatu yang bisa dilalui hanya dengan mengetahui cara melukis. Bagaimana dengan ini? Kita biarkan saja dia berpartisipasi selama dia gagal dalam penilaian. Kita juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk mengambil kembali asetnya. Tepat sekali, tepat sekali. Ying Ying. Memilih kepala keluarga bukanlah masalah kecil. Kita harus memberitahu semua anggota klan untuk hadir. Kita tidak bisa membiarkan semua orang membuang-buang waktu mereka hanya untukmu. Jika Anda lulus penilaian, posisi kepala keluarga menjadi milik Anda. Jika Anda gagal penilaian, aset keluarga Ren harus diserahkan. Dan juga keluar dari keluarga Ren. Kakak, biar ku beritahu satu hal. Kali ini adalah penilaian internal keluarga kita. Bahkan jika Tuan Muda Si ingin melindungimu, dia tidak bisa ikut campur. Kali ini, kamu harus berjuang sendiri. Aku tidak butuh siapapun untuk melindungiku. Aku adalah pilar pendukungku sendiri.
Apa semua orang mendengar itu? Tidak ada yang memaksanya. Dia melakukan ini secara sukarela. Baik. Karena Anda bersikeras untuk berpartisipasi dalam penilaian. Jadi, kalau begitu, Tunggu saja. Kakak, mereka jelas ingin mengambil kesempatan ini untuk merebut aset yang ditinggalkan oleh Bibi Sulung. Kau tidak boleh menyetujui mereka. Jika kamu takut kalah tidak apa-apa untuk tidak berpartisipasi. Bagaimanapun kita semua adalah keluarga. Aku yakin kakek juga tidak akan menyalahkanmu karena tidak menghormatinya barusan dan berbicara kasar. Itu hanya beberapa tantangan melukis. Itu tidak akan membuatku bingung. Kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Kakak, apa kamu mendengar itu? Seseorang bergegas menyerahkan uang kepada kita. Apa yang masih kamu ragukan? Cepat setujui saja. Benar, ayam. baiklah. 10 hari kemudian, kita buka aula leluhur dan memilih kepala keluarga. 10 hari kemudian. Hadirkan tantangan lukisan pertama. Dilarang menambahkan satu goresan pol pada lukisan untuk melengkapi kurangnya konsepsi artistik dalam lukisan. Kamu tidak diizinkan menambahkan satu goresan pun. Aku ingin melihat bagaimana kamu menyelesaikan tantangan lukisan pertama ini. Kakak bahkan pelukis top dari negara Sakura bisa mengalahkannya. Mungkin aku benar-benar terlalu memikirkan banyak hal. Kakakku pasti akan lulus penilaian. Tantangan melukis ini adalah yang kulukis untuk ujianku sendiri saat itu. Sampah tak berharga dari keluarga Ren ini sebenarnya ingin mengujiku dengan pertanyaan yang kurancang. Dia tidak akan mengalahkan. Mengalah itu cukup normal. Ini adalah tantangan lukisan yang ditinggalkan oleh leluhur. Ini sangat sulit. Apakah kita serius mengerahkan semua orang ini dan berkumpul di sini hanya untuk melihatnya mengalah? Mengalah. Mengalah. Ini hanyalah tantangan melukis. Itu tidak akan membuatnya buntu. Tuan muda sih benar. Itu tidak akan membuatnya buntu. Tuan muda sih, apakah kamu mengerti tantangan lukisan? Saya tidak. Tuan muda si ini telah lajang sejak lahir selama hampir 30 tahun. Di sekelilingnya, bahkan tidak ada nyamuk betina. Tapi hari ini cukup langka. Bahwa dia benar-benar berbicara untuk ingin. Benar. Aneh sekali. Tapi melihat ekspresi di mata mereka, dia belum jatuh cinta padanya kan? Baiklah, sulit untuk dikatakan. Mengapa sampah tak berguna seperti Ren Yingying bisa menarik perhatian si Sinian? Namun dia bahkan tidak melirikku. Beri aku sekotak korek api. Untuk apa kamu menginginkan korek api? Tepat sekali. Untuk apa dia menginginkan korek api? Mungkinkah dia takut dia tidak bisa menyelesaikannya dan ingin membakar lukisan ini? Aku rasa begitu. Jangan khawatir. Aku tidak akan membakarnya. Berikan itu padanya. Kamu ini apa? The film was translated and Sedang narrated panas. by M Media. Benar-benar terbakar. Api unggun di lukisan itu telah menyala. Api di lukisan itu berkedip dengan jelas. Ini membuat seseorang merasa seolah-olah itu bukan lukisan, tetapi di hutan yang nyata. Aku tahu kakakku bisa menyelesaikannya. Ini pada lukisan ini. Ternyata ada detail seperti itu. Dia benar-benar menyelesaikannya. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita membiarkannya menyelesaikan satu lagi, posisimu sebagai kepala keluarga, bukankah kau akan menyerahkannya? Aku sama sekali tidak akan mengizinkan hal seperti itu terjadi. Aku Ren Weiwei adalah yang paling menonjol. Di antara generasi muda keluarga Ren, aku sama sekali tidak bisa menjadi bawahan dia dan memanggilnya kepala keluarga. Kakek, Master Lukisan Cina Wakil Presiden Asosiasi Seni Rupa, Sesepuh He, ada di ibu kota. Mengapa Anda tidak mengundangnya saja? Mengingat status dan posisinya, selama dia datang dan mengatakan itu belum terpecahkan, maka pasti tidak ada yang akan meragukannya lagi. Weiwei benar. Mengapa kita tidak mengundangnya sekarang? Akan lebih baik untuk berkomunikasi dengan jelas sebelumnya. Tingkat kesulitan tantangan lukisan kedua ini jauh melebihi yang pertama. Perjuangan untuk posisi kepala keluarga ini, bagaimanapun juga adalah masalah keluarga internal.
Jika berita keluar, orang hanya akan mengatakan bahwa saya generasi yang lebih tua, menindas dia junior. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Saya umumkan. Tantangan lukisan pertama terselesaikan. Kak, kau luar biasa. Kau langsung memecahkan masalah yang telah menyusahkan leluhur keluarga Ren selama ribuan tahun. Kau berhasil memecahkannya. Kau hanyalah idola superstarku. Mulai sekarang, mari kita lihat siapa yang berani memanggilmu orang tak berguna. Yingying bagus. Bagus. Hanya karena kamu memecahkan satu tantangan lukisan. Jangan bilang kamu berpikir, kamu bisa mengambil posisi kepala keluarga sekarang. Bermimpi saja. Aku bersedia mengambil peran sebagai kepala keluarga. Ini adalah keberuntungan keluarga. Kalian harus bersyukur. Hanya berdasarkan keterampilan kecilmu. Jika semua orang mengikuti contohmu, siapa yang masih akan belajar dengan tekun dan berlatih keras? Semua orang sebaiknya mempelajari metode yang tidak lazim. Penampilan brilian Yingying di kompetisi melukis internasional telah lama jelas bagi semua orang. Jika ini pun dianggap sebagai keterampilan kecil, maka kalian semua adalah sampah. Kamu, Kau, tuan muda si benar. dia hanya beruntung dalam memenangkan satu putaran di kompetisi melukis internasional. Apa yang bisa dibanggakan? Aku akan menunggu dan melihat apakah dia bisa menyelesaikan tantangan lukisan kedua ini. Jika perlu diselesaikan, aku akan menyelesaikannya. Demi kakakku, itu adalah sesuatu yang bisa dia tangani dengan mudah. Tantangan lukisan kedua tidak sederhana. Kesulitannya bisa disebut apik. Jangan merayakan terlalu dini kalian semua. Silakan hadirkan tantangan lukisan kedua. Ayah, kau baru saja mengatakan bahwa tantangan lukisan ini adalah di antara semua tantangan yang paling sulit. Posisi kepala keluarga ini, dia tidak akan bisa mengambilnya hari ini. Itu pasti masih menjadi milikmu. Sepertinya tuan muda si benar-benar jatuh cinta pada Yingying. Sayang sekali Yingying anak ini. Tidak selembut dan penurut seperti Wei Wei. Jika kedua keluarga menikah, keluarga Ren juga akan mendapat manfaat besar. Tantangan kedua, kembali ke kesederhanaan asli. Di atasnya, Anda dapat menggambar apa saja. Asalkan gambar tersebut menyampaikan tema. The film Apapun. was translated Apa and itu? narrated by Ketua yang M. terhormat, Media. kau adalah yang paling senior di antara kami, dan orang dengan pengetahuan terluas. Tolong beritahu kami, tantangan lukisan ini, di mana letak kesulitannya? Tantangan lukisan kedua ini tampak sederhana. Anda dapat menggambar apa saja. Tapi sampai sekarang, tidak ada satu orang pun yang mampu menyelesaikannya. Itulah mengapa itu telah dilestarikan sampai sekarang. Ayah, lalu menurut pendapatmu yang terhormat, bagaimana masalah ini harus diselesaikan? Anda bisa menggambar gunung dan sungai, bunga rumput dan pepohonan, matahari bulan dan bintang-bintang. Tapi, Anda tidak bisa menggambar segalanya. Jika tidak, itu akan tampak berantakan dan tidak teratur. Anda harus menggunakan yang paling sederhana dan metode paling langsung untuk menyelesaikannya. Metode yang sederhana dan langsung. Ingin juga dianggap sebagai salah satu keluarga Ren kami, talenta muda yang luar biasa. Sayang sekali dia mulai menggambar dengan tergesa-gesa. Ini adalah pantangan besar. Jika saya tidak salah tebak, dia menggambar satu garis. Berniat untuk menggambar sebuah bangunan. Luar biasa, kakak. Dia benar-benar hanya menggambar satu garis. Benar-benar. Aku hampir tertipu olehmu tadi. Aku tidak menyangka itu semua hanya tebakan liar. Kali ini jangan coba-coba mengelabui jalanmu. Baiklah. Sebuah garis. Sebenarnya hanya ada sebuah garis, tidak ada bangunan. Kakak, kamu benar-benar melebih-lebihkannya. Dia bahkan tidak berpikir untuk menggambar sebuah bangunan. Dia hanya menggambar satu garis. Sepertinya dia sudah menyerah berjuang dan langsung mengakui kekalahan. Kakak sulung. Semua orang bersusah payah datang ke sini. Kamu hanya menarik garis untuk mengabaikan semua orang. Bukankah itu sedikit terlalu tidak sopan? Bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan masalah ini bukanlah kesalahan Anda. Tetapi sikap Anda sangat buruk. Itu hanya menunjukkan bahwa ada masalah dengan karakter Anda. Dengan Anda seperti ini, bagaimana saya bisa merasa yakin untuk menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Anda? Jika tingkat keterampilannya buruk kau tidak bisa tahu, maka katakan saja kau tidak bisa tahu. Mengapa terus-menerus membahas karakter? Sebenarnya siapa yang memiliki karakter buruk? Tuan muda sih, Anda hanyalah orang luar. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Untuk mempertanyakan tingkat keahlian saya, seorang anak berusia 3 tahun, bisa menggambar garis lurus seperti itu. Bisakah ini bahkan dianggap sebagai jawaban? Bukankah ini yang paling sederhana dan metode paling langsung? Apa yang salah dengan itu?
Oh benar. Satu garis adalah yang paling langsung dan metode yang paling sederhana. Kak, Jetty sudah selesai. Luar biasa. Ya memang, hal yang paling sederhana dan paling langsung. Bukankah itu hanya sebuah garis? Kakak sulung, kakek lebih tua darimu. Garam yang telah beliau makan jauh lebih banyak daripada nasi yang telah kamu makan. Segala sesuatu yang telah beliau lihat dan dengar lebih unggul darimu. Jika kakek bilang itu belum terpecahkan, maka itu pasti belum terpecahkan. Kamu harus menghormati taruhan itu. Kamu tidak akan mencoba untuk menyangkalnya kan? Wih, benar. Jika kamu sudah menyelesaikannya, bukankah aku bisa mengetahuinya? Kamu tidak ingin menyerahkan properti keluarga. Kami bisa memahami itu. Tapi kamu tidak bisa memperlakukan kami semua seperti orang bodoh kan? Menjadi tua tidak berarti harus memiliki kemampuan. Mungkin hanya penglihatan yang gagal. Bagaimana ini? Guru tua Ren, yang matanya kabur karena usia. Apakah kalian semua buta juga? Kamu, Tuan muda si benar. Tuan muda si sangat hebat. sebuah lelukan. Jika satu garis ini dapat dianggap menyelesaikan masalah, lalu apakah kamu memperlakukan leluhur keluarga Ren dan anggota keluarga Ren yang hadir di sini semua sebagai lelukan? Membiarkan teka-teki lukisan ini tetap tidak terpecahkan sampai sekarang. Bukankah kalian semua hanya lelucon? Kamu, makhluk jahat. Kakek. Rani Yinging, kamu mencoba membuat kakekmu marah sampai mati. Semua orang yang hadir di sini hari ini adalah sesepuhmu. Kata-kata yang kamu ucapkan hari ini bukan hanya penghujatan terhadap leluhur. Kamu juga tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Ini semua karena aku terlalu memanjakanmu. Pengawal, keluarkan hukum keluarga. The film Bukankah was kamu mengaku translated sebagai tetua and bakat? narrated Mengapa kamu by tidak melihat lebih Media. dekat pada masalah ini? Untuk melihat apakah aku benar-benar menyelesaikannya? Bukankah ini hanya sebuah garis biasa? Paling banter itu menunjukkan sedikit keterampilan dalam sapuan kuas itu saja. Tetapi kamu masih belum cukup yakin. Karena tidak ada seorang pun di sini yang bisa memecahkannya. Maka mari kita cari seseorang yang bisa. Kakek, apa yang masih kamu tunggu? Cepat dan undang Tetua He kemari. Beliau adalah wakil presiden asosiasi seni. Perkataan beliau setara dengan otoritas. Begitu beliau tiba, tidak ada yang berani membantahnya. Kakek, Kakak benar. Ayah, ini menyangkut posisi kepala keluarga. Jika kita tidak mengundang Tetua He sekarang, kapan kita harus menunggu? Baiklah. Aku akan membiarkanmu kalah dengan jelas dan sepenuhnya, sehingga kamu tidak akan berkata bahwa aku seorang tetua meninasmu seorang junior. Sesepuh He, mungkinkah orang yang kita temui terakhir kali di pelelangan? Status Tetua He di dunia lukisan lebih tinggi dari kakek. Begitu Tetua He tiba, mari kita lihat apakah kamu masih berani berbicara keras. Itu bagus. Kuharap dia tidak seperti kalian semua, buta dan bodoh dan dangkal, atau tua dan penglihatan kabur. Kamu, Tetua He akan segera tiba. itu yang terbaik. Kamu memiliki waktu kurang dari 10 menit. Ya Tuhan, bukankah itu orang yang paling dihormati di Grazia? Grandmaster Lukisan Nasional, Wakil Presiden Asosiasi Seni, Sesepuh He, Tuan Tua. Bagaimana dia bisa mengundang tokoh yang begitu hebat? Kemari, ini benar-benar orang yang kita temui terakhir kali. Kau bahkan menghadiahinya sebuah lukisan. Gitu. Dari mana lukisan ini berasal? Seorang teman memberikannya kepada saya. Sepertinya hubunganmu dengan teman ini cukup luar biasa. Lukisan ini memiliki gaya yang mirip dengan leluhur keluarga Ren. Dibandingkan dengan lukisan karya Kau Tang San Ren, lukisan ini memiliki nilai koleksi yang lebih tinggi. Tidak apa-apa penatua. Apel. Ini. Di usia yang begitu muda, sudah memiliki keterampilan seperti itu. Apa maksudmu? Apa kau bilang lukisan ini dilukis oleh temanmu? Tepat sekali. Lalu apa yang kita tunggu? Cepat dan jangan ragu mengeluarkan biaya. Undang orang itu kemari. Bahkan jika aku harus melepaskan posisiku sebagai presiden asosiasi seni status ini, aku bisa menyerahkannya padanya. Tetua He Anda sudah tiba. Lihatlah anakku yang jahat ini. Dia menggambar garis lurus, dan bersikeras dia memecahkan teka-teki keluarga Ren kami yang berusia 1000 tahun. Kembali ke kesederhanaan asli. Lihat dia menyelesaikannya. Kembali ke kesederhanaan asli. Menyelesaikannya. Tetua He. Yang ini, Satu garis.
Jawaban untuk kembali ke kesederhanaan asli sebenarnya satu baris. Orang-orang telah menggambar bunga, burung, ikan, serangga, gunung, sungai. Namun tidak ada yang pernah berpikir. Jawabannya adalah satu garis. Kakak lihat. Bahkan tetua He berpikir kamu tidak menyelesaikannya. Apakah kamu berani berdebat lagi? Ginying, terima kekalahan sesuai taruhan. Serahkan aset keluarga Ren. Dan kemasi barang-barangmu dan keluar dari keluarga Rek. Sesepuh He bahkan belum berbicara. Apa yang kau sombongkan? Jing, aku tahu kamu memiliki hubungan baik dengan kakakmu. Dan dia memang memiliki beberapa keterampilan kecil. Tapi apakah kamu tahu siapa orang ini? Siapa dia? Dia adalah Master Lukis Nasional terkenal Grazia. The film was Dan juga wakil translated presiden asosiasi and seni. narrated by M Media. Kakek mungkin salah. Tetapi bisakah wakil presiden salah? Ya, itu benar. Penatua He pasti tidak akan salah. Dengan tetua He di sini, kamu tidak bisa membantah jalan keluar dari ini. Kenapa kamu tidak cepat mengaku kalah? Li Chengshan memberi hormat kepada Nona Ren. Nona Ren, Ayah, apa yang terjadi dengan penatua? Bukankah kau mengundangnya? Mengapa dia memperlakukan gadis malang ini dengan hormat seperti itu? tetua He, apa yang sedang kamu lakukan? Terakhir kali, lukisan yang Nona Ren berikan padaku telah dikoleksi oleh Museum Jinghai. Ini, Oleh karena itu kali ini, Presiden Asosiasi Seniman berharap Nona Ren dapat mengambil posisi sebagai presiden berikutnya. Apa? Presiden? Sepertinya, dunia seni Grazia tidak sepenuhnya terdiri dari orang tua pikun. Tetua He, Anda tidak membuat kesalahan, Kak. Dia hanyalah seorang junior yang tidak dikenal. Bagaimana dia bisa menjadi presiden? Lebih jauh lagi, keluarga kami, teka-teki kembali ke kesederhanaan asli. Dia belum menyelesaikannya. Benar tetua He. Mungkinkah Anda telah membuat kesalahan? Kesalahan. Mengingat tingkat keahliannya, apalagi satu tantangan melukis, bahkan 10 tantangan melukis, dia akan mampu menyelesaikannya. 1000 tahun. Grazia akhirnya menghasilkan seorang jenius lukis seperti leluhur keluarga Rek. Betapa beruntungnya, betapa sangat beruntungnya. Tetua He, Anda, mohon perhatikan baik-baik lagi. Anda pasti salah. Tetua He. Ini jelas hanya sebuah garis biasa. Mengingat alammu saat ini, tentu saja kau akan berpikir bahwa ini hanyalah garis biasa. Oleh karena itu, ketika jawaban sebenarnya ditempatkan tepat di depanmu, kau pada dasarnya tidak dapat membedakannya. Mustahil. Bagaimana ini bisa mungkin? Dia jelas hanya orang yang tidak berguna. Dia bahkan tidak tahu cara memegang kuas. Tetua He, Anda jelas memiliki hubungan yang tidak biasa dengan kakek kami. Tetua He, mengapa Anda tidak memihak kakek, tetapi malah membela orang yang tidak berguna? Orang tidak berguna. Jika dia orang yang tidak berguna, lalu kau ini apa? Melihat ke seluruh dunia lukis, mereka yang tingkat keahliannya lebih tinggi darinya, kau hampir tidak dapat menemukan satu orang pun jenius seperti itu. Namun kau berani menyebutnya orang yang tidak berguna. Jenius? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi jenius? Tetua He, Keluarga Rek setidaknya adalah keluarga aristokrat dan kin. Dengan warisan yang mendalam, untukmu yang seperti ini, bahkan tidak mengenali seorang jenius. Kau benar-benar rabun di usia tuamu. Menurut pendapatku, kau kepala keluarga juga harus diganti. Kakak sulung sengaja menyembunyikan keterampilannya selama ini. Itu pasti untuk hari ini. Untuk membuat Anda terlihat bodoh di depan umum. Itu benar-benar konyol. Setiap kali itu adalah kalian semua. Memanggilnya orang tidak berguna. Bahkan kakek berpikir begitu. Tidak heran sesepuh He berkata kakek itu rabun di usia tuanya. Mungkinkah kakek melakukannya dengan sengaja? Hanya untuk merebut warisan yang ditinggalkan oleh bibi tertua. Apakah ini benar-benar cucunya sendiri? Kakek macam apa yang bertindak seperti ini? Gadis ini benar-benar menyedihkan. Orang tuanya meninggal di usia muda. Dan kakeknya masih bias. Dia hanya menyukai keluarga istri putra kedua. Bersatu dengan mereka untuk bersekongkol melawan istri putra sulung. Untuk warisan yang dia tinggalkan. Baiklah.
Kamu menang. Kakek. Kakek. Kepala keluarga Ren dari generasi ke-1238. Dengan ini mengumumkan hari ini, Ren Hamming, Ren Weiwei, Ren Yachen, 50 pukulan penggaris, disiplin masing-masing, memperlakukan bulu ayam sebagai panah komando. Anda menggunakan otoritas publik untuk menyelesaikan dendam pribadi. Apa kamu percaya? Kakek bisa memecatmu sekarang. Apakah kakek berniat mengubah keputusannya dalam semalam? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu sekarang adalah patriark, kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka. Menurut peraturan keluarga, jika patriark kurang kebajikan, posisi sebagai patriark ini The film dapat was dicabut. translated and Kebajikan. narrated by Orang tua. M Media. Kau benar-benar memiliki kebajikan. Baru 2 hari lalu di kompetisi melukis, kau secara terbuka menyanjung orang-orang negara Sakura, dan bahkan menggunakan aset cucu perempuanmu sendiri untuk menjilat orang-orang negara Sakura. Apakah kau masih berani berbicara tentang kebajikan? Seberapa lama itu? Kakek, apakah kau terkena pikun? Baiklah, karena kakak ingin berbicara tentang aturan, maka kita harus mengikuti aturan. Setiap anggota keluarga Ren yang tidak memiliki kebajikan, 50 pukulan penggaris disiplin, dan penghapusan dari daftar keluarga. 50 pukulan, penghapusan dari daftar keluarga. Rani Yingning, kamu memberontak melawan semua prinsip moral. Negara memiliki hukumnya, dan keluarga memiliki aturannya. Moto keluarga Ren, saya menyatakan, meskipun seseorang mungkin miskin, mereka tidak boleh kehilangan integritas mereka. Etika yang tepat membuat seseorang menjadi manusia. Namun kalian semua telah melupakan bahkan yang paling dasar, rasa kesopanan, integritas, dan malu. Sebagai keturunan Yan dan Huang yang bermartabat, kalian benar-benar merendahkan diri di hadapan orang dari negara Sakura, dari sebidang tanah kecil. Kalian telah sepenuhnya mempermalukan leluhur kita. Haruskah aku tidak memberikan hukuman keluarga kepada kalian semua? Berikan hukuman keluarga. Rani Yingning, kamu mencoba memberontak. Berani memberikan hukuman keluarga kepada kakekmu di depan umum. Kamu, ini adalah kedurhakaan besar. Baiklah, karena kamu ingin menjadi ini keturunan yang berbakti, maka 50 pukulan ini kamu terima. Aku akan mengambilnya. Ayah. Kakek. Menambahkan 50 goresanmu. Itu menjadi total 100 goresan. Ayah. Kakek. Kau bajingan. Kalian semua bajingan. Hai Nona Ren. Nona Ren, apakah kau puas dengan penampilanku barusan? Tuan Si, apakah kamu di sini untuk meminta hadiah? Lalu, apakah ada satu? Ya, Jadi, inikah hadiah yang kau bicarakan? awalnya aku ingin mengundangmu untuk melihat bintang-bintang, tetapi aku tidak menyangka ini menjadi waktu yang salah. Menatap bintang. Proses berpikir macam apa itu? Kupikir kencan antara pasangan itu semua tentang menonton film, makan, dan berbelanja. Apa? Apakah seperti itu cara kerjanya di sini? Di sini, Sebenarnya, ketika aku mengatakan sebelumnya bahwa aku bukan dari dunia ini, aku tidak berbohong padamu. Aku berasal dari dinasti Sang 1000 tahun lalu. jadi, inikah alasanmu menolakku? Bukankah itu cukup? Bodoh kecil. Menyukai seseorang tidak ada hubungannya dengan dari mana mereka berasal. Lalu, apa hubungannya dengan Ini hati. Dua hati. Semakin dekat satu sama lain.